Harga saham memang naik turun. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga saham. Berbagai sentimen, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, akan sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga saham. Pada awal tahun 2026, yaitu di bulan Januari, tercatat sudah terjadi 2 kali trading halt, yaitu pada hari Rabu 28 Januari 2026 dan juga hari Kamis 29 Januari 2026. Nah, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan tersebut terjun bebas menyentuh batas 8% dan terkena trading halt. Trading halt sendiri merupakan tindakan pembekuan sementara perdagangan. Jadi, kenapa IHSG bisa turun sampai 8% di awal-awal tahun? Jawabannya tadi ya, karena adanya berbagai sentimen, khususnya sentimen negatif. Nah, kok tiba-tiba sih sentimen seperti apa? Pasti kamu tahu kalau sudah banyak banget ya berita tentang turunnya IHSG. Salah satu isu utama dari sentimen negatif turunnya IHSG sampai kena halt 2 kali adalah adanya MSCI. Bukan sih, sebenarnya bukan karena MSCI. Akan tapi lebih kepada statement yang dikeluarkan oleh MSCI. Statement tentang apa ya? Akan tetapi, sebelum membahas mengenai pernyataan dari MSCI, kita kenalan dulu yuk dengan MSCI. Apa itu MSCI? MSCI merupakan singkatan dari Morgan Stanley Capital International, perusahaan global penyedia indeks pasar saham yang berbasis di Amerika Serikat. Indeks MSCI digunakan secara luas oleh investor institusional dunia, seperti reksadana global, dana pensiun, dan exchange trade fund atau ETF, sebagai acuan utama dalam menentukan alokasi investasi lintas negara. Indeks MSCI tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur kinerja pasar, akan tetapi juga menjadi dasar investasi pasif bernilai triliunan dolar Amerika Serikat. Negara-negara dalam indeks MSCI dikelompokkan ke dalam kategori developed market, emerging market, dan frontier market. Indonesia saat ini berada dalam kategori emerging market, yang membuat pasar saham domestik menjadi tujuan penting arus dana global. Karena besarnya dana kelolaan yang mengikuti indeks MSCI, setiap perubahan metodologi dan kebijakan MSCI dapat berdampak langsung terhadap arus modal asing dan volatilitas pasar saham, termasuk di Indonesia ya. Oke, jadi seperti apa pernyataan MSCI? Nah, MSCI menyoroti kualitas data pasar saham Indonesia. Klien MSCI menilai data tersebut mengaburkan proporsi saham yang dapat diperdagangkan secara bebas. Isu ini berkaitan langsung dengan perhitungan free float. Sorotan lain mengarah pada klasifikasi kepemilikan saham. Struktur kepemilikan dinilai kurang transparan. Terdapat pula kekhawatiran soal praktik perdagangan terkoordinasi yang dianggap mengganggu pembentukan harga wajar. Catatan tersebut menjadi dasar peringatan MSCI. Indonesia diberi waktu sampai dengan Mei untuk menunjukkan perbaikan nyata. Lantas mengapa IHSG langsung terguncang? Peringatan MSCI pada dasarnya memunculkan risiko penurunan status Indonesia. Skenario terberat adalah penurunan dari pasar negara berkembang menjadi pasar negara perbatasan atau frontier market. Risiko ini langsung memicu kepanikan pasar. Dalam 2 hari perdagangan, IHSG sempat anjlok hingga 16,7%. Investor asing melakukan aksi jual besar-besaran. Arus dana keluar terjadi karena kekhawatiran penyesuaian portofolio global. Perdagangan berikutnya sempat menunjukkan pemulihan. Meski begitu, tekanan masih terasa dan IHSG tetap mencatat pelemahan lanjutan. Kemudian apa dampak jika status Indonesia turun? Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa perubahan peringkat MSCI sering berdampak signifikan. Goldman Sachs memperkirakan arus keluar dana asing bisa mencapai 7,8 miliar dolar Amerika Serikat jika Indonesia benar-benar turun status. Saat ini bobot Indonesia di indeks pasar negara berkembang MSCI sekitar 1%. Angka tersebut relatif kecil dibandingkan China, Taiwan, dan India. Meski kecil, perpindahan dana tetap berdampak besar bagi likuiditas pasar domestik. Belum ada kepastian langkah penyedia indeks lain. FTSE Russell menyatakan terus memantau perkembangan di Indonesia. Pasar saham pada dasarnya sangat responsif terhadap informasi. Setiap kabar baru, baik laporan keuangan, perubahan suku bunga, rilis data inflasi, hingga isu geopolitik,
segera diterjemahkan oleh investor menjadi ekspektasi tentang arus kas di masa depan dan juga tingkat risikonya. Karena itu, harga saham cenderung bergerak cepat bahkan sebelum dampak nyata dari suatu peristiwa benar-benar terlihat di kinerja perusahaan. Respon ini terjadi karena pasar bekerja sebagai mekanisme agregasi informasi. Jutaan keputusan beli dan jual menyatukan berbagai sinyal menjadi satu angka, yaitu harga. Ketika informasi yang masuk bersifat positif dan meyakinkan, investor bersedia membayar lebih mahal. Sebaliknya, informasi negatif meningkatkan ketidakpastian, memicu aksi jual dan menekan harga. Akan tetapi, tidak semua informasi direspon dengan cara yang sama. Informasi yang tak terduga atau surprise biasanya memicu reaksi paling kuat. Sementara informasi yang sudah diantisipasi pasar seringkali menghasilkan respon yang kecil atau bahkan berlawanan arah jika ekspektasi investor sebelumnya terlalu tinggi. Inilah mengapa kita sering melihat fenomena buy the rumor, sell the news. Harga naik saat rumor beredar, lalu turun ketika berita resmi keluar karena pasar sudah terlebih dahulu memasukkan informasi itu ke harga. Di sisi lain, respon pasar juga dipengaruhi faktor psikologis dan struktur pasar. Pada periode volatilitas tinggi, sentimen dan herding behavior dapat memperbesar reaksi, sehingga pergerakan harga menjadi berlebihan atau overreaction. Setelah itu, pasar bisa mengalami koreksi ketika investor mengevaluasi ulang informasi secara lebih rasional. Jadi, memahami hubungan antara informasi dan harga saham sangatlah penting, bukan hanya untuk membaca arah pasar, akan tapi juga untuk menilai apakah reaksi yang terjadi mencerminkan fundamental atau sekedar respons jangka pendek akibat ekspektasi dan sentimen.